itu berarti kekayaan yang alami tidak akan bervariatif. Paling emas sama minyak, udah itu aja, itu semua. Jadi yang benar itu timur yang disebut dengan banyak konteks timur, Indonesia termasuk ditutup dengan kalimat perbendaharaan. Ya. Nah, jadi ini dia. Maka wajar kekuatan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, timur itu adalah Indonesia dari semua sisi, ya kan? Tadi malam ada yang chat dan ternyata itu sudah chat yang ketiga kali. Jadi mungkin saya barangkali kurang menanggapi ya untuk segera membuat tema ini. Ternyata saya lihat ke atasnya, ini sudah 3 kali chat mengusulkan tolong, yang intinya begini, minta tolong Kang, tema hadis ini sangat penting sebetulnya. Jadi Kang Diki harus menjelaskan secara gamblang. Ya, kita memang pernah mengutip tentang hadis perbendaharaan merah putih, tapi hanya selintas, pelengkap. Dan beliau minta ini dikupas dengan benar, dengan ilmiah katanya, supaya ini menjadi satu kekuatan, keyakinan kita semua. Karena ulama klasik terdahulu menafsirkannya bukan merah putih di Indonesia, tapi tafsiran lain, emas dan ya. Jadi baiklah rekan sekalian, dan ternyata setelah saya mencari tahu lebih mendalam, saya juga terkejut. Ternyata ada satu hal yang nanti saya sampaikan ya, yang mungkin saya pun baru tahu, mungkin teman-teman pun baru tahu. Baiklah sekalian, mari kita ikuti, karena sudah 3 kali chat, saya tidak tanggapi, akhirnya ketiga kali. Masya Allah, saya menghargai keinginannya, makanya tadi malam saya ngebut, hampir tidak tidur ya, karena ingin menghargai lah apa yang disampaikannya benar juga. Tapi belum sempat saya buka, keburu ketimpah-timpah terus chatnya di bawah. Saya berani memberikan judul bahwa insya Allah 100% yakin bahwa yang disebut dengan perbendaharaan merah putih itu adalah dan tidak akan mengalami masa keringat total Indonesia. Karena hadisnya ini menyatu sebetulnya. Jadi kan sekalian, hadisnya perbendaharaan merah putih, lalu hadis berikutnya artinya menyatu teksnya. Wilayah itu tidak akan pernah mengalami total kekeringan pada masa keringat. Ya. Ini teksnya kurang lebih ya. Tapi ini teks penggalan pertama dulu ya, supaya kita fokus. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku hingga aku melihat timur dan barat. Artinya Allah perlihatkan kepada Nabi alam semesta dunia ini dari ujung timur ujung barat. Ya. Tentu dari penglihatan gaib ya beliau. Sesungguhnya kekuasaan untukku akan mencapai apa yang nampak. Kepadaku, aku diberikan 2 harta simpanan, merah dan yang putih. Nah, itu kurang lebih saya. Alhamdulillah derajatnya ini sahih ya. Kemudian ada menarik juga, ternyata kalimat merah itu ada dalam hadis yang lain, yaitu terkait dengan penetapan panji ru'yah Bani Salim yang berwarna merah. Ini hadis dari Tabrani. Kemudian ada juga berwarna putih, panji Nabi ya. Ternyata kalimat-kalimat panji merah dan putih itu ada dalam hadis-hadis yang lain ya. Baik, hadis ini sahih. Nah, rekan sekalian,
Kalau kita lihat contoh ambillah Imam Nawawi menjelaskan bahwa arti daripada merah putih dulu ini, tafsiran klasiknya, itu adalah harta kekayaan Kisra, Persia dan Kaisar Romawi yang menguasai Irak dan Syam. Itu beliau. Namun, rekan sekalian, ada yang cukup menarik. Contohlah, saya ambil ulama kontemporer, artinya tafsir-tafsir terkini. Misalkan kita ambil dari Profesor Dr. Ahmad Mansur, Surya Negara, bahwa merah warna itu menjadikan inspirasi bendera tuh Nabi, dan oleh ulama ini saya dijadikan simbol perjuangan dan identitas, meskipun itu lebih bersifat historis, kultural daripada pendapat fikih atau syar'i. Jadi gini, artinya kalau Imam Nawawi itu kaitan dengan lebih kepada fikih syar'i, tetapi beliau lebih kepada bersifat historis dan kultural. Harus ada penafsiran seperti itu. Rekan sekalian mau tahu bahwa ternyata nanti aja ada di bawah ya. Coba lihat. Ini saya baru tahu lah. Jadi rupanya menurut Kiai Abdul Habib Fikih, ya, bukan Habib ini Habib lain, Fakih ya, Profesor Mansur menyoroti bahwa inspirasi merah putih kita, lambang kita, itu ternyata dari hadis itu, ulama-ulama terdahulu itu. Ini yang saya bilang kaget, saya baru tahu ini. Sehingga masyarakat Indonesia memaknai warna itu sebagai simbol nasional dan religius sekaligus. Saya baru tahu. Ternyata lambang kita itu dikaitkan dengan hadis itu. Sejarahnya itu. Ya. Luar biasa. Bahkan tradisi bubur merah bubur putih itu dikaitkan dengan itu. Ya. Jadi makanya ada beberapa literatur yang lain bahwa seluruh konsep Indonesia itu dikaitkan dengan agama, dengan Islam, termasuk Pancasila. Ya. Makanya yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, itu kitab-kitab sejarah menyatakan itu rumusan ulama itu. Artinya dengan Soekarno terutama ya. Soekarno kan juga kepada keislaman cukup kuat kan. Nah, jadi artinya rekan sekalian, ternyata para ahli sejarah menyatakan bahwa memang terinspirasi hadis tersebut. Ini yang saya bilang tadi, saya baru tahu ini gitu ya. Baik, ringkasan tabel ini saya lompat sudah sama kurang lebih tadi ya. Kesimpulan bab pertama, hadis tentang merah putih adalah hadis qudsi yang sahih dan kaya makna, mengandung harapan kan? Janji ilahi dan nasihat agar umat dijaga dari bencana besar meskipun ujian konflik internal. Nah, di hadis berikutnya nanti kita kupas di bab kedua ya. Jadi di situ dikatakan memang akan ada doa, Rasulullah berdoa, ya Allah, umatku tolong jangan semua dimusnahkan ketika ada musibah, ajab Allah. Sisakan sebagian umat yang akan tahan dengan situasi kekeringan nanti, musibah sebagainya. Lalu Allah wujudkan doa itu, Allah kabulkan. Nanti hadisnya kita bahas ya. Tapi kan sekalian, bahayanya inilah bahaya lapor. Tetap akan hancur. Kenapa? Karena fitnah dari dalam, internal, konflik internal. Itu dia, ya penyakit umat Islam, penyakit manusia lah pada umumnya. Oke, nanti kita bacakan hadisnya nih. Nah, kalau kita lihat ada dua pilihan kan, berarti apakah yang benar ulama klasik atau kontemporer? Saya memaknai dua-duanya insya Allah benar. Kenapa? Karena memang ini walaupun mungkin dalam konsep ulama klasik lebih sempit pemikirannya karena belum melihat perkembangan dunia saat ini. Tapi masih mengandung nilai
kekayaan, walaupun hanya terbatas kepada emas dan perak. Padahal ternyata ketika kita memahami perkembangan sekarang, Masya Allah, bukan hanya emas dan perak, itu energi semua sumber masa depan, sumber yang memang dikaitkan dengan kebutuhan teknologi tingkat tinggi ke depan. Dan ternyata semua ada di Indonesia. Ya. Baik rekan sekalian, ini sudah kita pahami, tadi sudah disampaikan terkait dengan merah putih dari sisi klasik ya. Dari sisi kontemporer, kita akan lebih dalam ini. Tafsir saat ini, khususnya yang ditafsirkan oleh kita, majelis gajah ya, ini mengkaitkan makna tidak hanya dengan emas, tapi sumber daya alam vital ke depannya. Merah itu energi, baik minyak bumi, batu bara, logam berharga, termasuk uranium. Yang merah itu kan artinya sesuatu yang bisa membuat ledakan besar, ya, membuat untuk energi dan sebagainya. Putih adalah mineral strategis, termasuk perak, timah, nikel, tanah jarang. Nah ini lihat, teman sekalian, sebetulnya baru setahun yang lalu ini ramainya. Saya dulu juga ini tanah jarang ya. Ternyata saya buka tadi malam, makanya saya hampir nggak tidur karena asik gitu. Waduh, Masya Allah. Ternyata tanah jarang itu teman sekalian adalah bahan baku untuk teknologi masa depan. Jadi misalkan pesawat tidak terlihat ya, apa namanya? Siluman. Itu bahannya tanah jarang. Jadi banyak sekali teknologi canggih-canggih semua nanti itu ternyata ada di komponen tanah jarang. Dan Masya Allah, Indonesia diperkirakan paling besar cadangan. Maka wajar mimpi Muhammad Qasim benar. Nanti umat Islam dunia setelah Al-Mahdi berkuasa akan menguasai teknologi. Nah nanti pada saatnya Allah buka kekayaan itu untuk dunia Islam ya. Nah rekan sekalian, jadi ini tafsir yang lebih realistis dari hanya sekedar emas. Dihubungkan juga, kenapa Indonesia? Dihubungkan kebangkitan Islam dari arah timur. Kalau Pakistan, kan kultur tanahnya mirip dengan Arab Saudi, ya, dengan Timur Tengah mirip. Teman sekalian mirip sebetulnya, beda-beda dikit lah. Itu berarti kekayaan alamnya tidak akan bervariatif. Paling emas sama minyak, udah itu aja, itu semua. Jadi yang benar itu timur yang disebut dengan banyak konteks timur, Indonesia termasuk ditutup dengan kalimat perbendaharaan. Ya. Nah, jadi ini dia. Maka wajar kekuatan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, timur itu adalah Indonesia dari semua sisi, ya kan? Baik, kita terusan. Jelas tadi bahwa kita ini punya lambang merah putih, simbol sama dengan hadis. Kekayaan alamnya, mau tahu teman-teman, cadangan nikel terbesar dunia loh. Semua diakui. Tanah jarang ini ditemukan di beberapa titik-titik Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, unsur dipakai untuk teknologi militer, AI, chip energi terbaru, satelit. Tuh lihat. Dasarnya ada di Indonesia bahannya. Sekarang memang di Cina, mayoritas Cina. Karena sudah digali, sudah. Di kita ini ternyata banyak kandungannya. Baru ditemukan lah, belum lama sebenarnya teman sekalian. Cadangan emas raksasa terbesar ada di Papua ya, yang baru nih, baru akan digali di Papua nih. Ya. Jadi nanti kalau kita ikut bantu
penguasa ya, atau bagian dari penguasa. Nanti kita bagian 10 kilo, 10 kilo lah, Mas. Tenang aja. Sampai bawahnya berat. Kemudian, tahu nggak, laut di Indonesia itu paling luas ternyata. Dibandingkan dengan semua negara. Indonesia itu paling luas lautnya. Jadi secara simbolis maupun faktual, Indonesia adalah tanah perbendaharaan merah putih modern ke depan. Jadi betul, Masya Allah. Jadi nanti ketika Indonesia bersatu dengan Pakistan, jadi kekuatan besar. Dan perbendaharannya ada di Indonesia. Semua kekayaan. Jelas ya? Saya kira ini semakin membuka mata kita. Terkait dengan akhir zaman, Rasulullah memberikan kabar bahwa umat Islam akan diberi kans atau simpanan strategis ya. Dari hadis tadi ya. Geopolitik akhir zaman, perebutan tanah jarang, energi, pangan, dan air akan jadi inti perang global. Lihat Al-Quran, Al-Fal 6 ayat 60 tentang persiapan, kekuatan. Jadi memang kita ini kan harus siap dengan segala macam. Bukan bim salabim abrakadabra, bukan begitu model sunatullahnya ya. Tetap korban banyak, tetap kerja keras, berdarah-darah, berkeringat-keringat ya, begitu. Itu arti daripada surat Al-Anfal. Indonesia sebagai timur, banyak ulama termasuk Imam Asy'uti menyinggung bahwa kebangkitan Islam akan datang dari timur, di mana panji-panji hitam akan bergerak menuju Syam nanti saat ketika Nabi Isa sudah lahir. Dari sini pergerakan kemenangannya, panjinya ya, dimulai. Oke. Peringatan dan amanah, namun ada juga peringatannya. Jika kekayaan itu jatuh ke tangan sekuler asing, umat akan terjajah lagi. Hadis tadi juga menyebut umat tidak akan kalah oleh musuh luar, tetapi akan saling menghancurkan dari dalam. Artinya tantangan terbesar adalah pengkhianatan internal ya, dari dalam. Oke, kesimpulan awal rekan sekali ini. Ada benang merah tadi kan, antara hadis merah putih dengan kekayaan alam Indonesia. Bila ditafsirkan, jelas kita kedepannya pun bahan baku teknologi yang sangat tidak terbatas ya, dan itu ada di Indonesia. Tetapi janji itu sekaligus apakah umat Islam akan mengolah kekayaan itu dengan benar atau kembali diperbudak dengan sistem Dajjal. Maka masuk akal sekarang. Kenapa kedepannya, ini angle-nya, kenapa kedepannya di dalam hadis itu yang berkuasa itu adalah putra Bani Tamim, atau dalam ramalan Jaya adalah Ratu Adil, apalagi Sakti Rupiningit. Artinya ini memang harus berkiblat kepada Islam yang sesungguhnya, bergabung dengan Al-Mahdi. Ini masuk akal. Kenapa? Karena kalau nanti pemimpinnya setelah ajab ini mulai berlaku, kembali politik seperti sekarang, terjajah lagi dengan sistem Dajjal. Jadi wajar kan? Connect sekarang. Oh iya benar. Seandainya perbendaharaan ini dikelola nanti oleh orang-orang seperti sekarang ini, banyak korupsi, banyak, dosanya seabrek, maka mustahil. Hadis tadi salah berarti. Nabi kan meminta doa pada saat masa kekeringan nanti, jangan semuanya dihancurkan ya Allah, sisakan. Karena Allah menjadikan, oke, baik Muhammad, aku kabulkan doamu. Baik, tidak ada bim salah bim, semua harus bisa dihitung secara ilmiah. Dan ternyata secara ilmiah di seluruh dunia, Indonesia memang paling kuat untuk menahan musim kekeringan itu.